Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang sedang menyaksikan video pembelajaran kali ini. Ya, bertemu lagi dengan mata pelajaran biologi yang mana hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai klasifikasi dari makhluk hidup. Ya, seperti yang sudah kalian ketahui dan sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa klasifikasi makhluk hidup ada 5 kingdom yang harus dipelajari pada tingkat SMA ini, yaitu yang pertama adalah Kingdom Monera, yang kedua Kingdom Protista, yang ketiga Kingdom Fungi, yang keempat Kingdom Plantae, dan yang kelima yaitu adalah Kingdom Animalia. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai ciri-ciri dari Kingdom Monera ya. Untuk Kingdom Monera, pertama yaitu dia merupakan makhluk hidup yang uniseluler. Artinya apa? Uniseluler ini dia hanya memiliki sel tunggal saja, sehingga ukurannya tidak terlihat dengan mata telanjang. Atau ketika kita mau melihat Kingdom Monera, ya, yang contohnya itu adalah bakteri dan ganggang hijau serta biru yang disebut dengan cyanophyta, kita harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Lalu yang berikutnya, selnya tidak memiliki membran inti atau selnya jenis prokaryotik. Lalu ada yang ciri ketiga, memperoleh makanan dengan cara heterotrop, misalnya membusukkan sapropit dan parasit pada inang. Jadi heterotrop ini adalah ketidakmampuan dari makhluk hidup itu sendiri untuk membuat makanannya. Jadi berbeda dengan yang namanya tumbuhan, yaitu yang bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Heterotrop ini dia tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga proses dia mengkonsumsi atau mencari makanan yaitu dengan sapropit, artinya dia membusukkan organisme yang telah mati yang ada di sekitarnya, dan dia juga bisa bersifat sebagai parasit pada inang, artinya dia menempel pada makhluk hidup jenis lain untuk mendapatkan sari-sari makanan. Yang berikutnya ini adalah Kingdom Protista ya. Kalau Protista dia selnya ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, sehingga kita bisa melihat sebagian dari Kingdom Protista ini. Tentunya adalah jenis dari Kingdom Protista yang memiliki multiseluler atau sel banyak. Nah, seperti yang ada pada gambar, kalau ini adalah jenis protozoa, sehingga untuk melihatnya ya, dia adalah jenis yang uniseluler. Untuk melihatnya kita harus memerlukan bantuan mikroskop. Lalu ada juga ini adalah protista yang mirip dengan tumbuhan. Nah, kalau untuk ini kita mungkin bisa melihat secara langsung ya. Artinya karena dia memiliki multiseluler, jadi nggak usah pakai mikroskop pun kita bisa melihatnya dengan jelas. Yang berikutnya ini adalah protista yang mirip dengan jamur, contohnya adalah jamur lendir. Ini juga merupakan jenis dari multiseluler. Jadi yang uniselulernya mungkin pada gambar ini hanya pada bagian protista mirip dengan hewan saja, yaitu protozoa. Nah, yang berikutnya, yang ketiga itu adalah Kingdom Fungi. Fungi ini merupakan jamur, yang mana jamur ini mungkin sekilas atau pernah terpikir dalam benak kalian bahwa mereka itu adalah jenis dari tumbuhan, karena memang ciri-cirinya kok kayak tumbuhan gitu ya. Padahal ternyata mereka itu bukan jenis dari tumbuhan. Kenapa? Karena ada ciri mendasar yang mengatakan bahwa mereka itu tidak bisa digolongkan ke dalam jenis tumbuhan ya, yaitu apa? Ini dia, tidak memiliki klorofil atau zat hijau pada tumbuhan. Yang mana zat hijau pada tumbuhan itu ya fungsinya adalah untuk melakukan proses membuat makanan pada tumbuhan ya, melalui proses fotosintesis. Nah, ternyata jamur ini dia tidak memiliki hal tersebut atau tidak memiliki klorofil tersebut, sehingga dalam mendapatkan makanannya dia hanya sebagai organisme pengurai saja atau sapropit. Nah, ini ciri lainnya ya. Jamur itu dia ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Artinya ada jenis yang mikroskopik, ada yang jenis makroskopik. Nah, kalau yang kalian lihat pada gambar berikut ini adalah jenis makroskopik.
Nah, kalau untuk jamur, kalau dilihat di sini ada beberapa jenis ya jamurnya. Ternyata jamur yang jenis makroskopik atau yang bisa dikonsumsi ya khususnya, itu kita harus hati-hati dalam memilah dan memilih jamur ketika akan dijadikan santapan makanan, karena tidak semua jenis jamur bisa dikonsumsi dengan baik. Ada beberapa contoh dari jamur yang memang tidak bisa dikonsumsi. Kenapa? Karena dia memang memiliki racun di dalamnya, sehingga kalau dikonsumsi oleh manusia tentu bisa terjadi keracunan ya, mual, muntah, pusing, bahkan dampak yang paling fatalnya bisa berakhir dengan kematian. Nah, ciri-ciri jamur yang memiliki racun itu biasanya warnanya mencolok. Dari ketiga gambar di sini ya, ini bagian bawah yang berwarna merah itu warnanya mencolok ya, dia berwarna merah terang dan memiliki bintik-bintik di sekitaran tubuhnya. Ini adalah jenis contoh dari jamur yang beracun. Lalu mereka berkembang biak dengan spora ya, jadi mereka tidak punya biji, sehingga mereka tidak bisa digolongkan ke dalam jenis tumbuhan berbiji, karena mereka berkembang biaknya dengan spora. Nah, ini ya, dapat hidup sapropit, artinya mereka itu sebagai organisme pengurai. Jadi karena tidak punya klorofil tadi, sehingga cara mendapatkan makanannya mereka yaitu dengan melapukan organisme yang telah mati di sekitarnya. Nah, ada juga tetapi jamur yang menguntungkan ya, contohnya Penicillium notatum dan Rhizopus oryzae. Ini adalah beberapa jenis jamur yang menguntungkan, bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya si Penicillium notatum ini yang bisa digunakan untuk proses pembuatan antibiotik. Selanjutnya, ini adalah Kingdom Animalia. Biasanya kalau sebelum Kingdom Animalia ada Plantae dulu ya, tapi di sini ada Animalia dulu. Sebentar ya. Ya, tidak apa-apa. Meskipun Kingdom Animalia dulu di sini, jadi Animalia itu ternyata kerajaan dari hewan ya. Animal berasal dari bahasa Inggris, yaitu hewan ya, maaf. Jadi konsen nih Ibu. Jadi Kingdom Animalia itu animal, yaitu artinya adalah hewan. Jadi berarti yang berada di Kingdom Animalia ini adalah jenis-jenis dari hewan yang ada di muka bumi ini. Jadi ternyata pengelompokannya ya, karena kita balik lagi nih, fungsinya dari klasifikasi itu adalah pengelompokan, sehingga kita bisa mengelompokkan antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Contohnya ini mengenai Kingdom Animalia atau hewan. Jadi Kingdom Animalia ini terbagi dua atas kepemilikan ruas-ruas tulang belakangnya. Ada Animalia atau hewan yang memiliki ruas tulang belakang atau disebut juga dengan vertebrata. Ada juga yang tidak memiliki ruas tulang belakang atau avertebrata. Nah, kalau untuk yang vertebrata dia terdiri atas 5 jenis, yaitu Fisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Sedangkan untuk yang avertebrata ada jenis moluska, arthropoda, echinodermata, solenterata, porifera, platyhelminthes, nematoda, dan annelida. Sebenarnya kalau untuk yang avertebrata ini kebanyakan itu adalah jenis dari makhluk hidup yang tingkatannya paling rendah ya, atau kenapa? Karena struktur morfologi dan fisiologi mereka itu minim gitu. Makanya mereka lebih dimasukkan ke dalam kelas yang rendah, terutama ini nih untuk yang Porifera. Ini adalah jenis dari makhluk hidup avertebrata yang memang sangat sederhana. Bahkan mungkin kalau kita lihat gambarnya di sana kalian masih bingung gitu, apakah benar si Porifera ini digolongkan ke dalam jenis dari hewan gitu ya, karena memang ciri-cirinya yang tidak memperlihatkan bahwa dia itu seperti hewan. Nah, ini ya untuk yang Porifera. Kita mulai dari avertebrata dulu atau yang paling sederhana dulu ya. Avertebrata di sini ada beberapa jenis dari hewan avertebrata ya.
mulai dari moluska, arthropoda, echinodermata, lalu juga ada jenis insekta atau serangga. Ternyata mereka pun tidak memiliki tulang belakang. Nah, kelompok moluska dulu nih katanya yang dibahas. Moluska dulu yang pertama, ciri utamanya itu adalah bertubuh lunak, tidak bersegmen, memiliki mantel, dan membentuk cangkang. Lalu untuk yang krustase tubuh anggota geraknya berbuku-buku. Nah, di dalam setiap bukunya ini dia memiliki alat gerak atau kaki. Contohnya nih padalipan atau kelabang. Jadi dia itu punya banyak buku atau sekat-sekat ya pada bagian tubuhnya, dan di setiap buku ada sepasang kaki gitu yang menjadi strukturnya. Kalau untuk yang krustase atau jenis dari udang juga sama ya. Dia juga punya beberapa kaki pada bagian tubuhnya yang memungkinkan pergerakannya lebih mudah. Ada aracina atau laba-laba, dia juga punya beberapa buku pada bagian tubuhnya, dan insekta atau serangga. Nah, ini berdasarkan jumlah pasang kakinya ya. Krustase ada 5 pasang kaki dan 2 antena. Krustase ini contohnya udang, kepiting, lobster, rajungan ya, yang termasuk ke dalam jenis-jenis bentuknya yang mirip-mirip udang tuh, itu adalah krustase. Terus arasinida ya, dia punya 4 pasang kaki dan antenanya dia nggak punya antena. Contohnya laba-laba, kalajengking, dan tungau. Insekta jumlah pasang kakinya ada 3. Insekta ini adalah jenis dari serangga ya. Lalu jumlah antenanya 1 ya di tengah pada bagian kepala. Contohnya belalang, nyamuk, kupu-kupu, rayap, dan lain-lain. Terus yang terakhir ada Myriapoda, jumlah pasang kakinya setengah. Terus setengah ini artinya dalam satu buku ada 2 gitu mungkin ya, ada 1 pasang kaki dalam 1 ruas buku. Jumlah pasang antenanya 1 nih pada bagian kepala saja, contohnya kelabang, lipan, luwik, dan lain-lain. Nah, ini yang ibu sebut tadi ya, porifera. Jadi porifera itu adalah jenis dari hewan berpori, menyerupai spons dan memiliki rangka luar melekat di dasar laut. Nah, mungkin sekilas kalian tidak mengira bahwa ini adalah jenis dari hewan, padahal memang ini adalah jenis dari hewan ya, karena dia memiliki ciri-ciri dasar yang bisa dikelompokkan bahwa dia itu adalah hewan, bukan tumbuhan. Karena apa yang dia konsumsi pun ini merupakan jenis-jenis ikan kecil ya, itu yang dia konsumsi. Yang ini Echinodermata, itu hewan yang memiliki duri di bagian tubuhnya ya. Banyak juga di sini yang disebut Echinodermata itu banyak ditemukan pada biota laut, contohnya bintang laut, terus ada bulu babi, teripang, itu merupakan jenis-jenis dari Echinodermata. Nah, ini kelompok Solenterata. Solenterata itu dia memiliki rongga pada bagian tubuhnya. Dia memiliki tentakel ya, ini tentakelnya untuk melakukan pergerakan. Nah, mungkin kalau untuk anemon laut atau hidra sebenarnya dia tidak bergerak ya, karena dia menempel pada batu-batu karang. Lalu pergerakan di sini artinya bukan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi dia itu bisa bergerak ya menggunakan tentakelnya ini untuk menangkap makanan yang ada di sekitarnya. Nah, mungkin untuk yang materi mengenai kingdom Animalia jenis Avertebrata baru ada sekian yang ibu jelaskan, karena nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya mengenai kingdom Animalia
yang sudah Ibu sampaikan, sisanya akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Untuk kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.